Om Swastiastu, pemirsa Bali TV, kembali saya Winata menjumpai Anda dalam Bali Post Talk, dan di edisi kali ini saya akan mewawancarai Ketua Badan Kerjasama Lembaga Perkreditan Desa yang membawahi katakanlah kerjasama LPD Sebali gitu ya. Beliau ketuanya adalah Bapak Nyoman Cendikiawan. Nah, kita bicara tentang LPD katakanlah begitu. Sudah beberapa kali saya mewawancarai beliau, dan tentu setelah hampir 2 tahun ini pandemi COVID, tentu kita kembali ingin mengukuhkan katakanlah begitu, menguatkan bagaimana kondisi LPD saat hari ini, dan karena LPD memegang peranan penting dalam hal bagaimana kaitannya dengan kepercayaan terhadap desa adat juga, dan perannya sudah cukup luar biasa selama ini. Tentu menjadi komitmen kita bersama untuk menjaga LPD ini. Kita sapa dulu narasumber kita. Om Swastiastu, Pak. Om Swastiastu, Pak Manwinata. Om Swastiastu, pemirsa Bali TV dimanapun berada. Ya, tetap semangat ya, Pak. Tetap semangat. Semangat. Pak Iwan, kalau kita bicara tentang LPD hari ini, setelah hampir 2 tahun kita di masa pandemi ini, bagaimana kondisi katakanlah secara gambaran umum LPD di Bali? Tentu ya tertekan, katakanlah terpengaruh. Tapi sejauh mana kondisinya sekarang? Pertama tentu pada kesempatan yang baik ini kepada seluruh Kramo Bali dan utamanya tokoh-tokoh masyarakat di Bali, pengelola LPD. Pertama saya sampaikan terima kasih atas dukungannya dalam kondisi pandemi seperti sekarang ini. Mudah-mudahan tetap sehat selalu, tentu berdoa dan memang menerapkan prokes yang sesuai dengan anjuran pemerintah. Memang hampir 2 tahun kita di Bali, mungkin semua sektor terpengaruh, cuman LPD juga kena pengaruh. Namun demikian, secara umum bisa kita katakan sesuai dengan laporan juga dari LPD yang mengkonfirmasi dari seluruh laporan LPD seluruh Bali. Dari 1436 LPD yang ada, tentu sampai saat ini yang perlu masih dibina hampir 15-20%. Yang 80%-nya masih berjalan sesuai dengan perkembangan di desa adat masing-masing. Namun demikian, dari segi aset ya, kalau kita lihat per Juli 2020 sampai Juli 2021 ini memang ada penurunan hampir 0,96%. Hanya 0,96%. Ya, dari dulu 23,9 triliun, sekarang 23,1 triliun. Tentu ini juga bagian daripada komitmen terutama desa adat masing-masing untuk bagaimana menguatkan LPD kita, termasuk juga dari media. Terima kasih banyak ini bagaimana untuk menjaga kondusivitas yang kita perlukan saat ini. Bagaimana kondusivitas itu intern antara perjuru, tokoh masyarakat, pengelola LPD dan nasabah, dan eksternalnya nih dari pemerintah daerah, dari tokoh-tokoh di provinsi, dari siapapun yang peduli tentang LPD kita, bagaimana untuk sama-sama lah menjaga, terutama Ampuriang meniki, terutama dari segi medsos, menikah Ampuriang meniki, mangde suasana betul-betul becek, tentukan niki penunjang ekonomi harapan desa adat kita yang sudah kita rintis hampir 37 tahun nampun LPD 2 ini Pak Man. Mudah-mudahan mangde sider aris ke pungkur bekas becek siapa nih. Nah, kalau kita bicara tentang bagaimana LPD perlu katakanlah kita kuatkan, mungkin masyarakat juga perlu diberikan pemahaman Pak Wana tentang bagaimana sebenarnya peran LPD ini selama 37 tahun ya. Sudah luar biasa sekali sumbangannya mungkin. Nah, apa yang terjadi misalnya ya kalau kita kemungkinan terburuknya misalnya LPD sampai mengalami hal yang tidak kita inginkan. Ini tidak hanya LPD-nya saya, tapi juga ada hal lain juga terpengaruh. Ini kan kita pemahaman dulu bahwa LPD itu kan milik desa adat ya. Artinya suka duka itu harus ya desa adat lah bagaimana untuk bertanggung jawab bersama-sama. Artinya saat suka, saat ada keuntungan, perkembangannya baik, ada dana pembangunan, dana sosial, dan apapun sesuai perda itu kita nikmati bersama-sama. Tentu dalam keadaan sulit namanya kita suka duka, artinya apapun karena milik kita. Iring sarang-sarang ayomi carikan jalan keluar yang terbaik sebenarnya. Jangan lempar batu seperti tangan umpamanya. Mari kita carikan jalan keluar yang terbaik gimana agar
tujuan kita adalah LPD ini, usaha desa milik desa adat ini bisa berjalan dan kita wariskan untuk anak cucu kita. Nah, tentu upaya-upaya yang dilakukan tentu yang jelas seiring seperti tadi, kondusivitasnya kita jaga, koordinasi, komunikasi, dan tetap yang terpenting adalah harmonisasinya ini antara semua pihak. Gimana caranya agar terjaga harmonisasi, tidak ada hal-hal yang merugikan LPD. Dan ini kan kalaupun likuiditas kita sudah cukup sediakan sesuai dengan ketentuan, tetapi kalau kondusifnya kurang juga ini sangat berpengaruh. Apalagi kita namanya lembaga kepercayaan ini. Itu yang kita harapkan agar LPD kita termasuk penguatannya di regulasi, di perarem juga itu kan sudah kesepakatan kita yang kita tuangkan dalam rencana kerja setiap tahun gitu. Ya, kalau kita bicara tentang bagaimana misalnya tadi Pak Mam menyebutkan tentang lembaga keuangan ini kan adalah lembaga yang berbasiskan berdasarnya pada kepercayaan gitu ya. Ya. Nah, kalau mungkin bisa disampaikan juga kepada pemirsa bahwa selama ini mungkin ada BKS, kemudian ada juga lembaga pemberdayaan ya, mungkin semacam lembaga pengawasan lah. Selama ini apakah sudah melakukan pengawasan yang cukup intens juga sehingga menjaga katakanlah profesionalitas daripada teman-teman di LPD? Iya, betul Pak Man. Ini lembaga kepercayaan milik desa adat, keuangan, tentu melestarikan seni, adat dan budaya kan begitu tujuannya, dan memang sudah berjalan dari 37 tahun. Nah, ini ada namanya LPLPD selaku lembaga pemberdayaan yang eksternal, itu melakukan fungsinya pengawasan, pemeriksaan dan audit itu sudah dilakukan. Kalau kita di BKS adalah asosiasi untuk meningkatkan kinerja. Kita tidak ke ranah pengawasan. Dan ini tentu LPLPD itu kan kalau kita lihat rasio jumlahnya memang cukup jauh lah dari LPD yang ada. Tetapi sudah melakukan semaksimal mungkin. Nah, yang lebih penting lagi kan ada pengawasan internal. Itu ada Banesa, ada tokoh-tokoh masyarakat, dan yang lebih penting lagi kan juga nasabah selaku dan krame selaku pengawas yang melekat istilahnya. Sekali-sekali ngiring datang ke LPD, cek tabungannya, dan tetapi sekarang kan sudah juga IT sudah masuk IT dan memudahkan untuk saling mengontrol sehingga tidak terjadi kekurangan atau hal-hal yang sampai fatal. Itu harapan kita. Sehingga sekali lagi pengawasannya kita bersama-sama, pangten disampun gantana saling nyempulungin gantana ngiring sarang-sarang, artinya gimana untuk menjaga, mengawasi LPD kita di desa adat kita masing-masing. Ya. Terkait dengan ada beberapa waktu yang lalu ada pemberitaan di salah satu LPD katakanlah agak cukup terkesan gawat gitu ya, mungkin kita tidak tahu apa yang terjadi di dalamnya. Nah, bagaimana Pak Man sebagai ketua PKS lah katakan menyikapi ini, apa yang mesti kita lakukan kalau sebagai masyarakat juga? Iya, itu sekali lagi ini namanya kasuistis ya, tidak semua LPD begitu, jangan di-outkelorkan gitu seperti bahasa Balinya, seolah-olah itu semua itu bukan. Nah, inilah sekali lagi apa namanya untuk peran semeton kita agar pandai juga bermedsos. Artinya bagaimana sesungguhnya judul isinya dan apa namanya kejadian yang sesungguhnya. Kita menyikapi hal seperti itu, pertama ngiring lebih hati-hati untuk bermedsos. Kedua juga berikan berita yang benar sesuai dengan keadaan sesungguhnya. Yang ketiga tentu kejadian seperti ini apapun yang terjadi, persoalannya, penyelesaiannya yang menjadi apa namanya dalam tanda petik dokter untuk pengobatannya adalah desa adat itu sendiri. Artinya penyelesaian tetap dilakukan di desa adat. Tentu masukan, usul, saran dari pihak lain selaku mungkin ada pembina, pengayom termasuk yang eksternal itu tentu memberikan masukan agar terjadi jalan keluar yang terbaik. Intinya adalah penyelesaiannya adalah di desa adat. Karena sekali lagi suka duka ini milik desa adat, iring sarang-sarang ayomi baik dalam keadaan suka maupun dalam keadaan kurang ada masalah lah katakan sedikit. Ya. Karena apalagi pandemi ini yang memang luar biasa ya dampaknya secara ekonomi bagi LPD, sehingga ya
ketika agak susah, ya jangan kemudian semua seperti tadi Pak Wan bilang lempar batu sembunyi tangan. Saya setuju, Pak Man. Ini kan kejadian yang paling berat kita alami. Sudah 32 tahun kita mengelola LPD. Baru ini memang kejadian yang sangat luar biasa yang kita mudah-mudahan bisa cepat berlalu. Dan memang kita harapkan ini adalah pelajaran yang sangat berharga. Artinya dari pandemi ini kita mendapat memetik pelajaran untuk bagaimana kita bersikap lebih baik lagi untuk yang jelas kita ingin LPD kita sebagai lembaga keuangan milik desa adat tetap ajak, tetap beraktivitas, tentu dengan doa kita bersama, dengan koordinasi perjuru adat dan semua komponen di desa adat itu, termasuk media. Media. Ya. Baik. Balik, kalau kita bicara tentang tadi bagaimana peran pemerintah, nah ini kita juga harus mungkin Pak Man sendiri di BKS LPD melihat apakah pemeran pemerintah selama ini termasuk pemerintah daerah gitu ya, provinsi, kabupaten, kota terhadap LPD ya, walaupun Pak Man mengatakan bahwa LPD kan sebenarnya ada di desa adat ya, bagaimana pengelolaan, tapi kan tentu ada peran yang penting juga dari pemerintah. Dalam kondisi seperti ini apa yang mungkin harus dilakukan pemerintah bagi LPD? Iya, ini Pak Man ya, dalam Perda pun jelas dikatakan bahwa gubernur, wali kota, termasuk PHDI dan MUDP itu adalah pengayom daripada pembina daripada LPD itu. Tentu dalam keadaan sekarang dan juga keadaan dari dulu sudah dilakukan oleh beliau-beliau. Sekali lagi terima kasih. Tentu dalam keadaan sekarang minimal upaya-upaya untuk support moral, apalagi juga ada bantuan material nanti kan ini kita sangat harapkan sehingga ini juga ekonomi Bali ini kan bisa berputar karena juga kita kerjasama dengan bank pemerintah milik Bali, tentu dalam hal ini adalah BPD. Sekali lagi terima kasih BPD. Nah ini kalau ini kita saling berhubungan, tentu juga dari pemerintah daerah termasuk dari kabupaten maupun provinsi tentu Giring sarang-sarang juga untuk memberikan dukungan moral kepada LPD kita di seluruh Bali. Apalagi juga dari segi riset, dari S1, S2, bahkan S3 ada mencari data di LPD ini. Giring makin yang sarjana-sarjana niki Giring sarang-sarang kuatkan LPD kita begitu. Baik, sebagai closing statement Pak, silakan mungkin kita untuk di Bali Post Talk kali ini pada komitmen bagaimana LPD ini diperkuat kepada semua pihak, apa yang ingin baik kepada nasabah, kemudian juga pemerintah, komponen-komponen yang lain untuk menguatkan apa yang ingin Pak Man sampaikan. Terima kasih Pak Man. Bali TV dalam acara Bali Post Talk hari ini tentu saya mewakili teman-teman LPD seluruh Bali ya. Sekali lagi berterima kasih kepada semua pihak yang sudah dari 37 tahun untuk membina LPD kita di Bali dan mendukungnya. Tentu dalam keadaan sekarang juga kami sangat berharap pada tokoh-tokoh masyarakat terutama di desa adat, Benesa adat dan tokoh-tokoh di desa adat masing-masing, terutama juga para kepala LPD dan karyawan seluruh Bali, Giring kuatkan hati kita untuk mengabdi dan memang setiap kehidupan ada tantangan. Tentu ini kita jadikan pelajaran yang sangat berharga untuk LPD kita ke depan. Yang jelas Giring LPD kita untuk maju berkembang sampai ke kemudian hari. Kalau kataknya melompat, kolamnya ditutup saja. Kalau LPD-nya sudah sehat, mudah-mudahan desa adat menjadi jaya. Terima kasih. Terima kasih Pak Wan, luar biasa. Jadi ditutup dengan pantun tentu yang ingin kita berharap ini. Kalau tadi saya mengatakan di awal bahwa LPD ini tidak hanya sekedar lembaga keuangan, tapi juga di sana ada desa adat. Jadi LPD yang kuat, desa adatnya juga kuat. Desa adatnya kuat, LPD juga kuat. Nah tentu ini yang sinergi ini yang diperlukan di masa pandemi. Dan ingat sudah 37 tahun katakanlah LPD memberikan kontribusi yang cukup luar biasa bagi pembangunan desa, kemudian juga perekonomian wilayah setempat. Harus dijaga ini. 2-3 tahun mungkin kita akan mengalami kondisi yang susah di masa pandemi. Jadi komitmen kita untuk menjaga LPD ini sangat dibutuhkan gitu kan lah. Kemudian Bali Post Talk kali ini saya ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Saya tutup dengan promo Santi Om. Om Santi. Terima kasih, sampai jumpa.